masih bersama kami dan kita kembali dalam Smart Business Coaching. Tadi di awal Bu Nila sudah cerita ya Coach ya, dia sebenarnya desainer Bu ya. Iya. Desainer ya, 10 tahun berkecimpung di dunia desainer. Ternyata ketika ketemu sama harus balik menangani usaha ayahnya, Bu Nila sangat-sangat down to earth banget ya Coach ya. Artinya saya benar-benar butuh diajar lagi nih ya Coach ya. Ya, karena jadi punya waktu untuk melihat hal-hal yang bolong-bolong ya. Ada hal-hal aspek yang mungkin belum bisa dibenerin. Jadi beliau bisa lihat lebih dalam lagi. Kalau Ica ngomongin begini, misalnya Bu Nila kan sudah ada usaha 10 tahun nih. Sekarang diaplikasikan ke bisnis rumah makan ini. Kurang lebih bisa nggak sih seperti itu Coach? Ngambil nilai-nilainya dari usaha yang lebih cepat karena coaching ini kan shortcut gitu ya. Shortcut artinya gini, tanpa coaching kita bisa kok ya. Banyak bisnis-bisnis yang tumbuh tanpa coaching gitu ya, tapi memang jatuh bangunnya mereka harus rasakan sendiri gitu ya gimana. Nah, dengan coaching sebenarnya adalah smart way, cara yang smart gitu untuk kita bisa spesifik nih maunya kita apa sih di bisnis ini. Jangan-jangan bisnis kita ini cuma untuk ngidupin misalnya keluarga, nggak salah sih. Tapi kalau ketika digali lagi, kita bisnis mau ekspansi keluar kota misalnya, kan asik tuh. Untuk apa? Agar masakan yang enak ini bisa dirasakan bukan kita aja. Ya kan daerah-daerah lain harus menikmati. Ke luar negeri bisa gitu ya. Yang pasti goals dulu itu harus spesifik. Ya. Nah, dan bisa punya goals kalau impiannya jelas. Gitu. Kemudian terukur. Ya, tadi kan smart itu kan unsurnya ada spesifik. Kemudian terukur, measurable. Ya, bisa diukur, dapat diukur. Oke, Bu, kapan nih kita mau tumbuh nih? Mau berapa omsetnya misalnya gitu ya. Baru akan dilihat. Oke, kondisi saat ini realitanya apa sih? Ya kan? Nah, apa kekuatan kita, kelemahannya kita, peluangnya apa, ancamannya apa? Itu bisa didefinisikan. Nah, jadi benar-benar ini melibatkan pola pikir dan pola diri serta nanti tindakan yang harus diimplementasikan. Nah, kemudian ada achievable. Bisa dapat diraih nggak? Bisa dicapai nggak? Misalnya orang mau ke bulan. Udah ada nggak yang ke bulan? Udah, ya berarti bisa gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang ekspansi bisnis, mau buka cabang hampir ke luar kota atau ke luar negeri, ada kok. Kita pernah kan bahas misalnya Wong Solo Group contohnya. Sudah, ya kan kondisinya seperti itu. 5.000 karyawan waktu itu kena pandemi, 500 aja yang bisa kerja gitu ya. 10% gitu. Yang lainnya dalam kondisi yang itu seperti apa mereka bisa jalan gitu ya. Nah, artinya bisnis yang kita bahas ya bisa achievable tadi maksudnya. Kemudian ada result oriented. Nah, ada orang yang udah spesifik, udah terukur mau kemana ya kan. Kemudian bisa dicapai nih yakin ya. Tapi nggak action, nggak result oriented, orientasinya nggak ke hasil. Nah, kemudian ada time bound. Ya, time bound itu apa? Tenggat waktunya. Oke, misalnya kapan ini akan dicapai, Bu? Kapan Ibu akan bisa merasakan atau melihat, mendengar kondisi rumah makan ini seperti yang diinginkan 1 tahun ke depan, Coach? Oke, yuk kita programnya kita panjang. Seperti itu. Nah, tapi yang pasti tidak mulu-mulu ya. Kita akan bisa ngelihat nih kemampuannya. Nah, dicek lagi. Nah, sehingga melakukan action itu bisa ada shortcutnya gitu. Daripada nabrak gitu ya. Ya boleh juga tembus gitu kan. Tapi ya sakitnya beda. 10 tahun belajar jati diri ya Bu ya, di dunia mode tadi ya, fashion ya. Iya. Nah, ini yang Coach lihat, aku akan menggali calon coach punya nggak bakat atau potensi di masa lalu atau yang sedang ditekuni untuk bisa siap melakoni identitas ini. Identitas yang baru adalah nanti akan menjadi CEO dan business owner gitu. Kalau Coach melihat Bu Nila? Nah, kemampuan untuk bisa mengolah pakaian dari bahan menjadi pakaian jadi, contohnya itu satu konsep, ya kan. Kemudian pola tadi ya, pola-pola desain itu kan sudah paham. Nah, jadi bisnis yang tadinya merasa banyak orang yang bisnis ya cari uang aja dah, dagang aja gitu ya. Nah, di bisnis juga ada polanya, ada blueprintnya. Ibarat kata tuh kalau kita mau bangun rumah, misalnya yang di coaching itu nanti akan menjadi developer properti. Kenapa? Dia lihat tanah kosong, dia panggil arsitek, ya kan? Dia buat rancangannya, ya kan gitu ya. Kemudian
implementasikan ke flyer atau gambar gitu ya, dijual. Belum bangun rumahnya udah banyak yang dapat. Ya kan? Nah, ini yang terus lihat toleransi atau relate-nya gitu ya, sehingga ini dengan mudah. Nah, dengan itulah penilaian saya pribadi coach sendiri untuk ini mudah-mudahan bisa cepat. Nah, itu tuh ada penilaian yang kita lihat. Nah, tentu nggak semuanya punya gift itu, nggak punya bakat itu. Nah, itu untuk orang-orang terpilih aja. Iya ya. Oke. Bu Nila, kalau dari Bu Nila sendiri melihat setelah di coaching gitu ya, punya spirit semangat, dan Ibu melihat kita ngomongin time ya coach ya, tadi coach bilang ada time bond. Berapa lama sih Ibu pengen mengukur dari apa yang Ibu pelajari dari coach dan terukur ini implementasi? Berapa lama? Memang sih ini kan butuh proses ya, yang kita begitu besar menjadi mulai lagi ya, turun naik, sekarang turun ini, turun. Jadi seperti anak-anak merangkak itu kan susah. Tapi kalau anak itu sendiri mau dan ada penggeraknya, kita menata dia, coach lah ini yang menata saya. Nah, kalau saya sih, saya kan kalau anak itu kan pengennya mau berdiri. Nah, sekarang coach mendirikan saya itu seberapa lama, itu yang saya tunggu. Saya mau. Kalau Bu Nila sendiri melihat seberapa penting sih Ibu di coaching gitu dalam proses untuk membangun lagi bisnis ini? Sangat penting ya, itu sangat penting. Kita itu semuanya manusia ini punya keahlian, tapi ada yang kita nggak punya, makanya coach punya. Nah, kita datang ke situ itu yang nggak kita punya itu supaya dikeluarkan. Kita nggak ngerti loh mengeluarkannya gimana caranya gitu. Selama ini saya memang apa yang salah, saya pun nggak tahu karena ini bukan spesifik sekali sama saya. Tapi kalau di bidang pakaian, saya nggak punya orderan nih sekarang. Sebelum orang menciptakan masker, saya ciptakan masker. Pegawai harus bekerja dan itu harus digaji dari masker itu, supaya mereka tidak dirumahkan gitu. Jadi bagaimana rumah makan ini? Memang saya kurang paham. Bagaimana untuk saya itu dikenal orang, bagaimana ayah saya dulu, ya kita belajar dari ayah saya, ambil yang baiknya. Sekarang itu tidak bisa kita seperti dulu lagi. Kita harus mengikuti bagaimana gaya anak muda sekarang. Tapi yang namanya saya ini kan tidak terlalu IT aja saya nggak tahu. Makanya saya perlu bimbingan dari coach. Business owner gitu. Cukup merekrut IT yang se-value. Iya Bu. Iya, benar. Itu yang saya butuhkan. Yes. Nah, memang semua orang itu punya blind spot Mbak Ika. Ya, tapi orang-orang yang mengambil tanggung jawab pribadi untuk dia tumbuh memberikan performance terbaik demi tujuan yang dia inginkan, ya blind spot itu ya bisikin dong coach. Apa yang saya belum tahu misalnya gitu ya, begitulah kira-kira. Sehingga ia bisa menjadi best performance, bisa menjadi orang yang benar-benar oke gitu saat bertanding gitu. Nah, karena kan coaching ini kan memang benar-benar dibutuhkan ketika kita ini mau memenangkan pertandingan apa gitu kan. Nah, kalau misalnya mau duduk-duduk aja, misalnya nunggu warung gitu ya, nggak perlu di coaching, ya kan ditemenin, dikasih semangat, ya itu udah cukup. Biarlah hidup mengalir seperti air, ya kan. Iya, kalau ngalirnya ke laut, gitu kan. Kalau kemudian gimana gitu. Iya, itu yang menjadi menarik, itu pilihan sih Mbak. Karena banyak bisnis-bisnis yang gede, ya bisnis franchise contohnya ya misalnya. Orangnya atau foundernya udah nggak ada, bisnisnya tetap ada, itu bisa menjadi diwariskan. Nah, coach itu melihat para pedagang, pebisnis entrepreneur harus bagaimana berpikir mewariskan bisnis. Ini yang kayaknya nggak masuk akal coach ya, akalnya dia belum masuk, ya kan gitu. Iya bener ya, belum masuk akal, akalnya belum masuk gitu. Akalnya belum masuk. Iya, ya iyalah. Kalau kita berpikir bisnis ini adalah pekerjaan, itu tidak bisa kita wariskan. Tapi kalau kita pikir bisnis ini adalah aset, aset kan bisa diwariskan. Bagaimana bisa jadi aset? Bangunlah sistem dan people. Oke, dan inilah yang akan menjadi kerja keras Mbak Nila ya di dalam dunia benar kayak kata coach. Aset ini sebenarnya ilmu. Ilmu itu aset. Kalau harta itu habis. Kalau ilmu itu tidak akan pernah habis. Sampai akhirnya mimpi Mbak Bu Nila ini untuk bisa rumah makannya punya sistem kali ya coach ya? Dan kita dengar nih mimpinya apalagi di bisnis. Dreamnya apa nih Bu Nila? Saya pengennya banyak orang merasakan lagi
ciri khas Rinaldi itu ayam panggangnya, Wow. gitu. Nah, terus rendangnya, ikan mujair toco santan, yang dulu nggak ketolongan harus buatnya berapa banyak, gitu. Jadi saya merasakan bahwa itu sudah hilang dari peredaran. Saya ingin kembali lagi orang mencicipin hal itu, karena perbedaan ayah saya tuh menciptakan sendiri. Itu memang resep legendaris, termasuk ayah saya. Karena saya keliling di kota Medan, tidak ada seperti ayah saya. Nah itu, jadi saya kepengen itulah tadi harta dari ayah saya, ilmu yang dia kasih. Saya maunya itu terus berjalan. Gitu. Ya, dan bagaimana rumah makan Rinaldi yang seperti Mbak Nila ceritakan ke coach, menghidupi keluarga, sekarang tanggung jawab Mbak Nila, mengambil tanggung jawab pribadi beliau untuk menghidupi kembali rumah makan Rinaldi. Oke. Satu segmen lagi kita punya Bu Nila ya, Mbak Eca, Coach, kita break dulu ya Bu ya. Cuma nggak terasa kan? Iya. Oke, Kayaknya kita cuma singgah kemarin. Nanti lanjut lagi kali Iya. Kami break dulu, setelah itu kami akan kembali untuk Anda di satu segmen terakhir. Tetap bersama.